Masuk kolom. Teks kolom buat apa sih? Kita mengubah yang delimiter ini jadi ke dalam bentuk tabel. Nah, kayak gini. Begitu. Kalau udah, tinggal kita klik finish. Nanti dia akan udah jadi seperti ini. Pertanyaannya adalah, kita diminta untuk membuat kolom username dari email dan hilangkan yang duplikat. Ya udah, kita tinggal masukin di sini username. Kemudian, teman-teman tinggal ketik satu aja contoh Wichan. Iya. Udah kepikir nggak sih bagaimana membangun sebuah Excel secara end-to-end dan bisa kita automate? Di sesi kali ini, kita akan masuk ke otomasi proses dengan mudah di sesi Excel Mastery. Apa aja yang teman-teman pelajari di sesi kali ini? Ada 3 hal. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam sensor function yang perlu teman-teman ketahui. Di sesi kali ini, kita akan mencoba mengutilize beberapa function, dan teman-teman bisa gunakan function ini sesuai use case-nya teman-teman juga. Tapi kita akan selesaikan function tersebut ke use case yang akan kita pelajari di sesi kali ini. Yang kedua, kita akan mengenal terkait proteksi data yang kita miliki. Somehow, kita perlu menjaga kepercayaan atas data yang sudah kita miliki. Sehingga kita perlu melakukan proteksi data-data yang harus krusial, yang harus dilindungi, kita harus keep supaya tidak bisa digonta-ganti oleh orang lain. Seperti itu. Yang ketiga, kita akan coba bangun otomasi sesuai judulnya. Membangun otomasi dengan mudah, kita coba utilize di dalam Excel seperti apa. Untuk teman-teman kembangkan dan kerjakan ya. Dan mati, kita bisa melakukan pembuatan makro visual basic. Jadi teman-teman akan lihat gimana membuat sebuah simple automate di dalam Excel. Seperti itu. Oke, nggak usah berlama lagi. Mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Yang pasti kalau misalkan teman-teman dalam sebuah kerajaan, pasti ada kaitannya sama perang kan. Nah, dalam perang, kita harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi dengan cepat. Karena pergerakan pertumbuhan zaman waktu itu, orang saling mengakuisisi antar kerajaan dengan kerajaan lain. Jadi kalau misalkan nggak cepat-cepat mengakuisisi, bisa jadi kita malah yang diakuisisi. Seperti itu. Gimana cara kita membangun cepat dan efisien dan kita bisa mengurangi biaya gitu ya, biaya kerugian. Jadi cost opportunity-nya bisa decrease-in. Nah, gimana caranya? Kita akan bahas di sesi kali ini bagaimana teman-teman membangun sebuah otomasi dengan mudah di Excel. Dan tahukah teman-teman bahwa banyak waktu yang kita gunakan fokus untuk mendefinisikan data yang kita miliki. Sehingga kita bisa gunakan common function yang sudah tersedia di Excel, teman-teman bisa utilize. Karena di Excel itu udah banyak built-in function yang bisa teman-teman gali. Udah lebih dari 500 lebih, teman-teman bisa lihat. Namun, hanya beberapa saja yang memang orang gunakan sebagai eksplorasi data di Excel. Beberapa sesi sebelumnya kita udah banyak belajar terkait Excel Mastery kan. Mulai dari day 1 teman-teman terkait fundamental setup workspace. Terus day 2 di formula function essential, day 3 data management and organization, sampai teman-teman udah mempelajari pivot table and data analysis. Sekarang kita masuk ke bagian sesi terakhir yaitu advanced function and automation, dan di minggu depan baru kita akan masuk lebih dalam terkait professional reporting and best practices. Oke, kita akan masuk ke Advanced Function and Automation, di mana di sini teman-teman akan coba gali insight dengan cepat dan efisien dengan function. Termasuk kita akan utilize makro, gitu ya. Kita akan coba gali dari sisi sana. Nah, salah satu function yang menurutku harus teman-teman ketahui, sehingga ini basic banget sih, harus teman-teman ketahui. Pertama itu ada sum if s, gitu ya, yang mana itu diisi oleh range kriterianya, terus kriterianya apa. Jadi menjumlahkan data dengan beberapa syarat. Seperti itu. Contoh, kita mau jumlahkan yang ada tulisannya Jakarta, gitu ya. Nah, yang mau dijumlahkan tuh di kolom C, terus kita kriterianya di kolom A dengan ininya Jakarta. Terus kita juga bikin kriteria keduanya itu di kolom B lebih besar dari 100. Seperti itu. Hal ini juga kita bisa replicate ketika kita mau hitung, kalau ini kan sum, menghitung jumlah baris dengan kriteria yang kita butuhkan, juga bisa pakai count IFS, bedanya di depannya aja. Kalau ini sum IFS, ini count IFS.
Kalau misalkan mau ambil rata-rata gimana? Ya tetap aja pakai average US. Seperti itu. Hal lainnya di dalam teks itu juga kita bisa melakukan penggabungan data. Contoh kita menggabungkan isi di A2 sampai A5 yang dipisahkan dengan koma gitu ya. Nah, itu juga bisa di sini. Ataupun kita bisa mengganti kata yang mau kita ganti. Contohnya yang tulisannya pagi jadi selamat malam, ini bisa seperti kayak di bawah. Teman-teman tulis teksnya apa yang diganti, dan setelahnya apa. Terus kita juga bisa menggabungkan data. Kalau text join ini seperti ini. Hal lainnya kita bisa pakai concatenate gitu ya, teman-teman sebutkan yang digabungin kayak tulisan selamat malam dunia gitu ya. Nanti dia akan ngebuat selamat malam dunia. Seperti itu. Nggak cuma itu, satu function yang harus teman-teman ketahui itu menurutku ada beberapa hal lain. Pertama itu ada network days, itu menghitung jumlah hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Pastikan teman-teman memiliki start date and end date-nya, jadi bisa mengkalkulate ini. Terus work day, itu menghitung jumlah hari kerjanya setelah kita tambahkan berapa kali hari kerjanya. Itu bisa dihitung. Yang penting kita punya start date-nya apa. Dan edit itu menghitung tanggal X bulan ke depan atau ke belakang. Nanti kita coba lihat contohnya seperti apa. Kalau contoh di sini adalah ini 3 bulan sebelumnya. Nanti dia akan mundur 3 bulan. Terus kita juga bisa menggunakan data validation kalau misalkan teman-teman mau utilize agar inputan usernya itu nggak salah. Nah, itu kita bisa gunakan data validation. Jadi kalau kita mau validasi inputnya, kalau ini datanya bentuknya teks, nggak boleh diinput. Nah, nanti muncul error. Itu bisa kita atur, atau data-data yang kita masukin hanya ganjil aja. Kalau non ganjil nggak bisa. Itu bisa, atau data yang dimasukin adalah lebih besar dari hari ini. Seperti itu. Nanti kita juga akan gali dari use case-nya ya. Hal lainnya di chapter 2-nya, teman-teman juga harus tahu nih terkait protection. Kenapa protection penting? Supaya kita menjaga integritas dari data yang kita miliki. Nah, caranya apa? Dengan cara kita melakukan protect sheet atau protect workbook. Protect sheet bedanya sama workbook apa? Kalau workbook satu Excel gitu ya. Misalkan nama file Excel-nya teman-teman belajar .xl ya, nih. Nah, ini adalah satu workbook-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau kunci satuan sheet-nya kecil-kecilnya di sini, misalkan di sheet 1, sheet 2 gitu ya. Ini mau di-protect, itu juga bisa. Jadi bebas. Yang penting goalnya adalah menjaga perubahan datanya itu nggak terjadi gitu ya. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik gitu ya. Nanti ada muncul kayak gini. Nah, apa yang mau teman-teman lakukan gitu ya. Sini, ini bisa dipilih ya. Kalau lebih oke lagi, teman-teman bisa sediakan password, ya password. Jadi kalau misalkan mau ganti harus input password tertentu. Jadi orang nggak bisa semena-mena ganti data-data yang sudah kita miliki di dalam Excel. Nanti kita coba lihat utilize-nya seperti apa ya. Karena kemungkinan aku menggunakan MacBook, jadi secara fungsional protection-nya agak sedikit terbatas karena sesuai versi yang aku miliki Excel-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat tampilannya berbeda ketika teman-teman menggunakan Windows, jangan khawatir, itu tetap sama, cuma mungkin perbedaan nama saja dan bentuk-bentuknya lah ya. Oke, di chapter 3-nya kita masuk ke automation. Di automation kita bedain dua ya. Ada yang starter. Starter ini automation yang cukup sederhana. Teman-teman cuma harus tahu text to column, flash fill, sama remove duplicates. Di sini gimana kita cara mengubah data teks menjadi kolom, pengisian cepat sesuai format pakai flash fill, habis itu hapus duplikasi data dengan remove duplicate. Nah, lebih advance lagi, kalau misalnya teman-teman tertarik, kita akan coba masuk ke makro gitu ya. Kita akan mengenal visual basic dari Excel-nya itu. Aku akan coba kasih clue-clue yang bisa teman-teman kembangkan di dalam makro. Jadi stay tune sampai akhir, kita exercise bareng-bareng terkait makro supaya teman-teman kebayang, ternyata ini makro bisa kita utilize untuk A, B, C, D, Z gitu ya. Teman-teman bisa gali. Aku cuma mungkin kasih insight kecil use case-nya, tapi teman-teman bisa kembangkan use case tersebut sesuai kebutuhannya teman-teman. Oke, nggak usah berlama lagi. Mari kita coba explore untuk exercise kali ini. Jadi ada 3 exercise. Yang pertama kita akan coba explore dari function-function yang harus teman-teman ketahui. Dan yang kedua adalah kita coba mengutilize starter
automation gitu ya. Terus yang ketiga baru kita masuk ke bagian makronya itu sendiri. Ayo kita cek. Oke, ini adalah tampilan Excel yang kita miliki. Kita sudah masuk ke week 45. Jadi di sini kita akan mempelajari Excel dari nol di Excel Mastery. Apa aja yang teman-teman akan pelajari di sesi 7, yaitu Advanced Function and Automation, di mana ada 3 yang mau kita kerjakan use case-nya. Pertama, gali data dengan banyak function. Yang kedua, gali data dengan tool starter, text to column, flash fill, and remove duplicates. And yang ketiga adalah kita bangun simple automation di Excel. Nah, di sesi kali ini aku mau nyapa teman-teman yang sudah mengerjakan atau sudah menonton dari sesi 1 sampai sesi 6, boleh drop di komen ya, gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan dari sesi 1 sampai sesi 6, boleh drop di komen di bawah supaya aku bisa resolve teman-teman juga. Oke, kita coba masuk ke case 1 terlebih dahulu, yaitu menggali data dengan banyak function. Nah, di sini teman-teman akan gali data function starternya apa aja. Di sini teman-teman akan disediakan data dummy. Contoh ini data dummy-nya di bawah. Coba buat kolom baru, jumlah hari kerja ya. Jumlah hari kerja. Oke, terus habis itu waktu wajarnya. Terus OJT-nya kapan? Itu ubah name, nama kota. Terus nama lengkap. Nah, terus kita buat analisa. Kita mulai dari sini dulu ya. Jumlah hari kerja. Jumlah hari kerja bisa pakai network days gitu ya. Nanti kita kurangin antara start date dengan end date-nya. Oke, kita dapat di sini 8 hari kerja. Nah, waktu wajarnya bisa kita hitung dari work day. Jadi kita work day-nya 10 hari kan. Jadi kita di sini kita tambahin 10 hari. Nah, ini kan formatnya kayak gini, kita bisa pakai ini, terus kita taruh di sini, dan harusnya ini kalau 10 hari selesai di 15, tapi ini dia selesai lebih awal, seperti itu ya. Nah, ini juga dia lebih lama, ini lebih lama 1 hari, ini lebih lama 1 hari, dan ini juga lebih lama 2 hari, seperti itu. Nah, OJT-nya wajarnya berapa, jadi kita bisa pakai edit, karena kan 1 bulan sebelumnya, berarti kita masukin start date-nya, terus kita kurangin -1. Jadi OJT-nya di bulan Desember gitu ya, di tanggal 1, seperti itu. Ini kita bisa calculate dengan efisien seperti ini. Nah, ini udah dapat kayak gini. Terus nama kotanya ini typo kan, harusnya Jakarta tapi tulisan JKT. Nah, ini bisa teman-teman gunakan pakai substitute. Kita lihat, terus masukin teksnya, terus kita ganti JKT ke Jakarta. Oke, nanti kan ini udah berubah semua, terus kita tinggal drop bawah. Nah, kalau udah, kita juga bisa menggabungkan teks. Caranya bisa kayak gini. Ini kalau aku biasanya kalau ini juga bisa nih kayak gini. Teman-teman bisa pilih. Nah, ini Andi jadi ini ke sini. Dia harusnya gitu baru bisa cara kayak gini. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai formula, itu bisa banget kalau menggabungkan teksnya, atau mau bisa pakai consonant juga bisa. Nih, kayak gini. Terus kita kasih spasi dulu, baru seperti ini. Kayak gini bisa. Ataupun pakai text join pun bisa. Ini delimiternya kita kasih spasi true. Nah, ini juga kayak gini bisa. Jadi teman-teman bisa pilih mana yang lebih familiar rumusnya, seperti itu. Nah, ini karena udah si nama ini kita bisa hapus sih ya. Kalau asumsi di sini aku hide lah ya. Ini misalkan aku delete gitu ya. Ini aku delete, hilang. Jadi datanya cuma bener kayak gini doang. Tapi oke, nggak apa-apa. Nah, misalkan kita mau gali dari data ini, mau hitung misalkan yang Jakarta jumlahnya ada berapa sih gitu ya. Misalkan pakai sum IFS, terus sum range-nya yang di sini, kriterianya di sini, tulisannya adalah Jakarta. Nah, ini ya, totalnya ada 470, benar nggak? Ini tinggal 150.
tambah 200 ditambah 120, benar ya, 470. Pertanyaan berapa orang gitu ya. Bisa kita pakai count if. Nah, kriteria ininya kita hitung di sini, terus ininya adalah oh ternyata 3 orang gitu ya. Jadi kalau rata-ratanya berapa bisa kita bagi kayak gini, atau kita juga bisa pakai average if. Range-nya di sini, kriterianya di sini. Oh, kriteria, sorry. Range-nya di sini, ini kriterianya, sorry, tulisnya. Terus average range-nya di ini, ambil yang di sini. Tapi yang ini kita ganti ke L9 dengan L13. Oke, sama ya. Jadi datanya antara yang di atas kita hitung manual ataupun kita pakai average if. Nah, bedanya sama yang sum if dan lain sebagainya, kalau yang ini kan yang di sumnya dulu kriterianya sama, indicate kriterianya apa. Nah, aku terkecoh, bikinku sama kayak sum if, ternyata di sini kita masukin dulu range yang mau dicari gitu ya, terus average range-nya mau yang di mana. Seperti itu. Itu di case 1. Sekarang kita coba ekspor ke case 2. Di case 2, teman-teman akan gali beberapa insight dari tool starternya, yaitu text column, flash fill, dan remove duplicate. Di sini teman-teman disediakan data dummy. Jadi kita copy lah data dummy-nya ke bawah. Terus kita masuk ke data. Di sini ada starter ini ya, starter yang bisa teman-teman gali ya. Pertama, text to column. Text column buat apa sih? Kita mengubah yang delimiter ini jadi ke dalam bentuk table. Nah, kayak gini. Begitu. Kalau udah, tinggal kita klik finish. Nanti dia akan udah jadi seperti ini. Pertanyaannya adalah, kita diminta untuk membuat kolom username dari email dan hilangkan yang duplikat. Ya udah, kita tinggal masukin di sini username. Kemudian, teman-teman tinggal ketik satu aja, contoh Wichan. Iya, gitu ya. Nanti kita tinggal flash fill. Tara, jadi ya, sesuai yang ada di sini. Terus kita juga bisa mendelete yang duplicate dengan remove duplicate. Tara, udah hilang satu. Kenapa ini bisa hilang? Karena Andi Wijaya nih, teman-teman perhatikan, ini muncul 2 kali di sini ya. Jadi dia hilang. Seperti itu. Cukup cepat kan kita ngegali ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau memproteksi dari data-data yang teman-teman miliki, teman-teman bisa atur dengan cara di sini protect sheet, di sini ya. Protect sheet ini kita bisa kunci. Nah, kalau misalkan teman-teman mau masukin passwordnya, jadi kalau misalkan orang mau ganti, dia harus input passwordnya dulu, mau unlock sama lock gitu ya. Itu bisa di sini. Oke, itu bentuk exercising yang bisa teman-teman gali, dan menurutku kalau di awal kan kita kaitannya sama function, terus yang kalau misalkan yang berikutnya kita udah masuk ke bagaimana teman-teman membuat starter dari tools-tools yang ada. Sekarang kita masuk ke bentuk advance-nya, yaitu bentuk makronya. Nah, sebelum teman-teman masuk ke bentuk makro, teman-teman pastikan sheet developer-nya ini muncul ya. Sheet developer ini muncul supaya makro ini bekerja. Seperti itu. Nah, di sini kita siapkan contoh. Ini aku contoh mau bikin form di Excel. Jadi orang input di sini, nanti dia akan nambah di sini. Gitu ya. Jadi dia nggak harus ngetik satu-satu sampai ke bawah, tapi dia ngetik di sini. Terus aku ntar bikin button add gitu ya, add data, dia akan nambah datanya. Langkah pertama kita buat dulu di dalam bentuk table di sini. Aku udah nama header di sini. Aku namain table 2 ya. Oke, udah tabel 2, terus kita masukin di developer button. Kita kasih di sini. Oke. Ini button aja. Nah, di sini aku ganti name-nya add data. Oke. Nah, jadi ntar once orang klik, dia langsung nambahin data. Oke, ini kan belum ada nih. Kalau ini kan belum ada apapun ya. Oke, sekarang kita tinggal assign makro. Terus kita bikin new
Jadi kayak tampil kayak gini, teman-teman pastikan tampilan sama. Ada di sini button, karena kalau di sini ada beberapa declaration, jadi kita fokus ke buttonnya aja. Button itu yang di sini ya, yang di sininya, kayak kita fokus ke sini ya. Langkah pertama, apa yang akan kita lakukan? Aku kecilin biar ini kita lu makan tempat. Pertama kita declaration dulu apa namanya variabel-variabel yang kita gunakan dengan dim. Jadi dim gitu ya. Terus kita namain dengan WS, di mana worksheet itu kita tulis jadi sini worksheet gitu ya. Terus kita declare juga apa namanya table. Table tuh yang ini, yang table ini kita mau declare juga as a table. Jadi kita perlu declare di as list object. Oke. Terus yang terakhir adalah inputan ini. Inputan kita declare juga sebagai variable. Jadi kita input row input aja lah. Ini kan row input. Row input as list row. Ya. Udah kita initiate variabelnya. Sekarang kita masuk ke dalam proses penginputannya itu sendiri. Pertama kita udah declare nih ada variabel namanya WS, itu worksheet, apa namanya unitnya itu worksheet. Tapi kita nggak tahu WS ini worksheet apa. Nah kita perlu declaration lagi kan. Jadi data worksheet mana yang kita gunakan. Nah kita bisa set si WS-nya itu dengan this workbook sheet. Nama sheet-nya apa di sini kan case 3, berarti kita ganti case 3 di sini. Terus kita juga set si table name. Table name-nya kita set data table name-nya. Jadi kita set tbl WS. Kan ini kan udah dimasuk ke worksheet. Dan kita udah masuk ke case 3. Di case 3 tuh ada table namanya table 2. Jadi kita bisa WS. Terus kita list object namanya table 2 sini. Gitu. Ini data table name-nya udah kita initiate. Wait. Ya. Ini jangan gitu. Nah, kemudian kita mau tambah row inputan. Tambah row. Jadi kita initiate datanya. Data yang di input itu dalam bentuk list row. Jadi kita bisa set si row input as tbl list row. Jadi kita mau nambahin satu row baru di sini. Jadi ini kita ambil row baru. Jadi kan table 2 nih, table 2-nya nanti akan ada nambah satu row baru. Nah, satu row barunya itu yang akan kita input dengan name, umur, dan kota, gitu ya. Nah, kemudian kita isi datanya, jadi si row inputnya kan posisinya ini kan ada di 1, 2, dan 3. Berarti di sini dia di range 1,1 value WS range itu ambil di B7 di sini. B7 ya, ini ambil name di sini. Terus kita simpan as value. Nah, ini udah kita copy paste aja ini ke bawah. Yang ini ngambil yang kedua karena kolom 2 baris pertama, karena kita udah ngeset row baru. Nah, row barunya kan pertama nih. Nah, row pertama di kolom pertama, row pertama di kolom kedua kita pakai yang C7 yang umur. Terus ya ini row 3, ini D7. Nah, kalau udah kan yang pasti kita harus ngedelete isiannya kan, isian yang udah kita tulis di sini. Jadi kalau misalkan udah pindah ke bawah, yang inputan di sini kita harus hilang. Nah, caranya kita hilangkan data yang di input. Nah, caranya kita tinggal WS range dari B7 sampai D7
Oke, kita clear content. Nah, once sudah selesai, kita kasih message box. Message box-nya kita bikin aja message box inputan berhasil dilakukan pakai VB information ya. Nah, udah kita save. Kita save di sini, terus kita close. Nah, udah. Kita contoh input nama, misalkan Milia gitu ya. Umurnya 17, Bandung. Contoh di sini. Nah, dia langsung pindah ke bawah. Terus ada pop up kan, inputan datanya berhasil. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kosong gimana nih kayak gini? No, tetap terimput ternyata. Kita bisa tambahin kondisional supaya kalau misalkan data-data ini kosong, ini nggak berjalan ke inputannya. Nanti kita lihat dulu di sini. Kita klik di sini aja, terus assign makronya diklik, terus kita klik di sini, edit. Teman-teman tinggal edit. Namun nanti tambahin satu fungsional di data yang teman-teman miliki. Dibuat di trim boleh di sini ataupun di atasnya juga nggak apa-apa. Kita bikin kondisional inputan data ya, jadi bikin if. Jadi kalau misalkan trim ws range ya, range-nya itu kita ambil di B7, jadi kalau B7 nya kosong, value sama dengan kutip, atau kita copy aja C7 nya kosong atau D7 nya kosong. Nah, kalau ini udah dapat, kita tinggal then message box, silakan lakukan inputan data semuanya di kolom B7 dengan D7 ya, kayak ini. Terus ini VB information. Oke, nanti kalau udah kita exit sub, terus exit if, seperti itu. Exit if ininya di apa nih kan message, kayak di message box-nya. Oh, bukan exit if, exit sub itu berarti kalau if itu end if ini. Udah, jadi keluar dari if-nya ya. Exit sub ini berarti kalau gagal dia berhenti gitu ya, udah nggak lanjutin proses selanjutnya. Berarti kita udah, terus kita coba input kayak ini kosong ya. Nah, dia langsung menjemput waktu. Silakan lakukan inputan data semuanya di kolom B7 sampai D7. Jadi kalau misalkan kita belum keisi, dia akan muncul error. Even teman-teman baru isi satu doang kayak gini. Nah, dia tetap muncul error. Jadi semuanya harus terpenuhi, harus terisi semua, baru dia bisa nge-add. Jadi kalau misalkan 16 tahun namanya apa lagi? Jandi gitu ya. Di sini kotanya Malang. Tinggal add. Nah, udah. Baru bisa berhasil. Gimana? Cukup mudah bukan ketika teman-teman mengembangkan makro, dan ini teman bisa utilize sesuai kebutuhan. Kalau misalkan teman-teman bikin form di dalam bentuk Excel supaya nggak usah ngisi di bawah terus nih kayak gini sampai bawah, tapi dibikin di makro sini, tinggal diklik add, terus dia akan nambah datanya. Teman-teman bisa utilize makro supaya automationnya lebih efisien lagi untuk teman-teman gali gitu ya. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Semoga teman-teman dapat insight baru dalam melakukan otomasi dengan mudah di Excel. Di sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir dari Excel Mastery. So, pastikan teman-teman stay tune sampai ke sesi terakhir. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir di sesi kali ini. Semoga sesi kali ini bermanfaat buat teman-teman bagaimana melakukan otomasi dengan mudah dan efisien di dalam Excel. Banyak hal yang sudah kita pelajari, mulai dari advanced function yang harus teman-teman ketahui. Yang kedua adalah starter automate yang bisa teman-teman kerjakan. Itu ada flash fill, ada text to columns, atau remove duplicate. Itu teman bisa gunakan.
Ataupun kalau misalkan teman-teman mau tertarik lebih advance lagi, bisa menggunakan makro. Tadi aku udah contohkan juga sederhana makro melakukan user form gitu, jadi user tinggal input datanya di atasnya, nanti data tersebut bisa terisi di bawahnya. Sesi kali ini nggak akan berhenti, teman-teman bisa exercise kembali dengan use case yang berbeda. Kalau misalkan ada yang menanyakan, boleh drop di komen. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau misalkan ini cukup menarik buat teman-teman tonton dan bisa rekomendasikan ke orang lain. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Kita akan bahas lebih detail dari Excel Mastery. Sekian dari aku. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.